Episode 241, Kamu Bau Mas, Safira. Sudah 3 bulan pernikahan Fajri dan Safira berjalan dengan sangat baik, harmonis dan pastinya Fajri yang jahil selalu membuat Safira kesal. Namun hal itu mampu membuat mereka semakin dekat dan menambah rasa cinta di antara keduanya. Pagi ini Safira tengah memasangkan dasi yang akan dikenakan oleh Fajri. Namun tidak seperti biasanya, Safira terlihat tengah menahan sesuatu seperti rasa mual, sehingga Fajri mengernyit melihat wajah istrinya. "Kenapa sayang?" tanya Fajri mengusap kening Safira yang berpeluh. Kamu tadi mandi kan?" tanya Safira. Wajahnya mulai memerah karena sudah tidak tahan lagi. "Aku mandi kok, aku wangi loh sayang," ucap Fajri mengendus tubuhnya. Hoek, hoek, hoek. Safira berlari menuju kamar mandi dan mengeluarkan isi perutnya di sana. Namun hanya cairan saja yang keluar dan membuat tubuhnya lemas, sehingga membuat Fajri panik dan juga ikut masuk ke dalam kamar mandi. "Sayang, kamu kenapa?" bekik Fajri. Namun semakin ia dekat, Safira semakin menjadi mengeluarkan isi perutnya. "Jauh-jauh mas, kamu bau," ucap Safira lirih sambil bersandar di dinding. Tapi sayang, panggil bunda atau dedek," ucap Safira memotong ucapan Fajri. Pria tampan itu segera berlari keluar dengan mengetuk pintu kamar Fajira dengan keras sambil berteriak. "Bunda, bunda, tolong istriku, bunda, ayah," teriak Fajri. Bahkan Ipana dan beberapa asisten rumah tangga juga terkejut mendengar teriakan Fajri. "Kenapa kamu teriak-teriak, Bang?" tanya Fajira yang juga panik. "Safira, bunda, istriku muntah-muntah," ucap Fajri dengan mata yang berkaca-kaca. Tanpa menunggu lama, Ipana lebih dulu masuk dan disusul oleh Fajira dan Fajri. "Kakak," pekik Ipana melihat Safira sudah tidak sadarkan diri. Begitu juga dengan yang lain. Fajri segera menggendong Safira keluar dan membawanya menuju rumah sakit. Wajah Fajri tiba-tiba saja menjadi pucat karena melihat Safira yang tidak sadarkan diri. "Tuhan, jangan sampai istriku kenapa-napa," batin Fajri. Mereka berlari mengejar Fajri yang sudah lebih dulu menaiki mobil bersama Pak Sakti. Kecemasan tergambar jelas di wajah Ipana, namun tidak bagi Fajira. Pikirannya menerawang kemana-mana dan sejurus kemudian ia tersenyum manis, lalu mengecup pipi Ipana dengan gemas. "Buna, kenapa? Ini kakak pingsan loh, kenapa Bunda senyum-senyum?" tanya Ipana yang tidak habis pikir dengan tingkah sang bunda. "Semoga saja prediksi bunda benar sayang. Abang bilang kalau kakak muntah-muntah dan sekarang pingsan. Kemungkinan," ucap Fajira. "Jangan bilang kalau sebentar lagi kita akan jadi," ucap Irfan dengan mata yang membola. "Semoga saja mas," ucap Fajira senang. "Tunggu, apa maksud bunda semoga saja? Dede nggak paham," ucap Ipana mengernyit. "Sudah, nanti kamu akan tahu sendiri sayang," ucap Fajira terkekeh. Fajri sudah lebih dulu sampai di rumah sakit. Saat ini Safira tengah diperiksa oleh dokter umum yang ada di sana. Ia hanya bisa mondar-mandir di depan bilik di mana Safira tengah diperiksa. Banyak pasang mata yang melihat bagaimana khawatirnya seorang Fajri kepada sang istri. Bahkan ia masih menggunakan sendal bluetooth bermotif kelinci milik Safira. Bahkan dasinya sudah tidak berbentuk lagi karena saking khawatirnya. "Gimana keadaan kakak, Bang?" tanya Ipana dengan napas yang ngos-ngosan. "Kakak masih di dalam, Dek," ucap Fajri tanpa bisa menutupi perasaannya. "Abang gak apa-apa, gak apa-apain kakak kan?" tanya Ipana menelisik. "Gak mungkin lah sayang, tiba-tiba saja kakak mual dan muntah sampai kakak pingsan," ucap Fajri dengan mata yang membola menatap Fajira. "Berdoa ya bang, semoga ada kabar bahagia," ucap Fajira tersenyum. Mata Fajri langsung berkaca-kaca. Namun ia tidak ingin terlalu berharap. Sungguh ia sangat menantikan buah hatinya bersama Safira. "Kabar bahagia? Apa maksud bunda kakak hamil? Bukankah itu akan sangat bagus?" batin Ipana bertanya-tanya dengan wajah yang perlahan berbinar. Tak lama dokter keluar dari bilik pemeriksaan. "Bagaimana keadaan istri saya, dokter?" tanya Fajri cepat. "Selamat pagi, direktur," sapa dokter itu terlebih dahulu. "Pagi dokter, bagaimana keadaan menantu saya?" tanya Fajira. Iya saya sampai lupa. Begini tuan muda, Nona Safira tengah mengalami penyakit yang cukup serius dan dibutuhkan perhatian yang khusus dari keluarga orang dekat. Saya harap Anda bisa sabar menghadapi istri Anda," terang dokter itu. "Apa maksud Anda dokter, penyakit apa yang diderita oleh istri saya?" ucap Fajri emosi. "Saya sudah melakukan pemeriksaan kepada istri Anda, mungkin lebih jelasnya Anda bisa membawa Nona Safira menuju Dr. Abegiun untuk lebih pastinya," ucap dokter itu tersenyum. Mereka termagu.
Dokter OB-GYN adalah tempat yang menjadi sumber kebahagiaan setiap ibu hamil. Dek, ayo temani bunda untuk mendaftarkan kakak, ucap Fajira. Ipana segera bergegas mengikuti langkah ibundanya dan senyum yang mengembang. Aku akan memiliki keponakan, batin Ipana begitu senang. Sementara di IGD, Fajri dan Irfan masih termagu mendengarkan ucapan dokter yang terkesan main-main. Ayah, panggil Fajri. Iya nak. Irfan tersenyum sambil menatap Fajri. Apa itu dokter OB-GYN? Tanya Fajri linglung. Sudah, istri kamu sedang hamil sekarang. Selamat bang, ucap Irfan memeluk Fajri erat. Hamil? Apa Aji akan menjadi seorang ayah? Tanya Fajri dengan mata yang berkaca-kaca. Iya nak, Aji akan menjadi seorang ayah, ucap Irfan mengusap punggung Fajri. Air mata yang terasa hangat itu mengalir dengan sendirinya tanpa bisa dibendung lagi. Fajri hanya bisa menyembunyikan wajah bahagianya di bahu sang ayah. Aji akan menjadi ayah, ucapnya serak. Jaga istri dan anakmu dengan baik, ucap Irfan. Iya ayah. Sementara Safira sudah terlelap di atas berangkar itu karena kelelahan dan lemas. Bahkan ia tidak mendengarkan penjelasan dokter terlebih dahulu. Safira menatap Fajri dengan tajam sebelum masuk ke dalam ruangan. Sungguh ia mencium aroma busuk dari tubuh Fajri, bahkan ayah mertuanya juga, padahal mereka itu selalu harum dan wangi seperti biasanya. Mereka sudah duduk di dalam ruangan dokter OB-GYN. Fajri dan Irfan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan itu karena bau mereka terasa begitu menyengat bagi Safira. Ada yang bisa dibantu nyonya? Tanya dokter itu ramah. Begini dokter, tadi menantu saya sudah diperiksa oleh dokter yang bertugas di IGD. Mereka mengatakan jika kami harus ke sini diperkirakan menantu saya tengah hamil, terang Fajira. Baiklah, langsung saja kita cek ya, ucap dokter itu. Safira dibantu oleh Ipana naik ke atas berangkar dan berbaring. Dokter segera menyingkap sedikit baju Safira dan mengoleskan gel khusus di atas perutnya. Alat USG mulai bergerak di atas perut putih yang masih rata itu. Perhatikan monitor ya bunda, ucap dokter. Sepertinya penerus dirgantara sudah tumbuh nyonya. Lihatlah bulatan yang seperti biji kacang itu, tanya dokter. Ada 2, itu maksudnya apa dokter? Tanya Ipana. Berarti sebentar lagi Aunty akan memiliki 2 keponakan sekaligus, ucap dokter itu dengan wajah yang berbinar. Dek, mereka semua terkejut mendengarkan ucapan dokter itu, apalagi Safira, air matanya langsung tumpah begitu saja. Terima kasih Tuhan, aku akan menjadi seorang ibu, batin Safira begitu bahagia. Ingin rasanya ia memeluk Fajri namun ia takut akan mengalami mual kembali. Ipana gadis itu mematung dengan air mata yang mengalir dengan sendirinya. Ia masih menatap monitor itu dengan wajah yang tidak percaya. Dek, panggil Fajira lembut. Buna, Dede akan jadi aunty. Dede akan jadi aunty. Hiks, ucap Ipana menangis di dalam pelukan Fajira. Nanti kita nangis di rumah, sekarang bantu kakak dulu, ucap Fajira tersenyum. Hiks, iya Buna. Ipana segera mendekat ke arah Safira dan membantu kakaknya untuk bangun terlebih dahulu. Kakak, Ipana memeluk Safira dengan erat. Mereka menangis bersama karena terlalu merasa bahagia. Bahkan dokter pun ikut berkaca-kaca melihat mereka yang begitu antusias untuk menunggu anggota keluarga baru Dirgantara. Setelah menanyakan beberapa hal terkait kehamilan, mereka segera keluar dari ruangan. Hal pertama yang dilihat adalah wajah Fajri dan Irfan yang sudah masam. Namun setelah mereka keluar, wajah Fajri kembali berseri. Bagaimana sayang? Tanya Fajri tidak sabar. Positif mas, 2, ucap Safira dengan mata yang berkaca-kaca. Fajri langsung memeluk Safira dengan erat sambil mencium kepala istrinya bertubi-tubi. Terima kasih Tuhan, sekarang kita pulang ya, ucap Fajri kembali menggendong Safira. Mereka terlihat begitu bahagia, bahkan juga menyebar kepada para pengunjung rumah sakit. Berita ini akan dipastikan viral untuk beberapa hari ke depan.